Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna C. Putra, mahasiswa dari Unsia, kelas IT 204, nomor induk mahasiswa 2204 01010196. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang topik mengenai hash dalam materi struktur data dan algoritma. Dalam slide pertama, pengenalan hash. Apa itu hash? Hash adalah teknik dalam struktur data yang digunakan untuk mengkonversi data menjadi nilai indeks dalam sebuah array. Proses ini disebut hashing dan hasilnya adalah nilai hash. Nilai hash ini nanti digunakan sebagai alamat dan tabel hash untuk mengakses atau menyimpan data dengan efisien, atau bisa digunakan juga untuk uh, file sebagai autentikasi khusus file tersebut. Uh, Pengenalan cukup itu saja. Habis itu prinsip hashing. Prinsip hashing itu ada 7. Tapi pertama-tama prinsip hashing itu apa dulu? Prinsip hashing adalah konsep dasar dalam ilmu komputer dan matematika yang melibatkan transformasi data menjadi nilai hash yang lebih kecil dan unik. Proses ini menggunakan fungsi hash untuk mengambil data masukan dan mengubahnya menjadi nilai hash yang seringkali berupa bilangan bulat atau string pendek. Oke, setelah itu ada 7 prinsip hashing sebagai berikut. Pertama, transformasi data. Data yang diberikan diubah menjadi nilai hash yang lebih kecil. Data tersebut bisa berupa teks, gambar, dan tipe data lainnya. Transformasi data ini fungsinya untuk membuat transfer data lebih efisien dan lebih ringan, sehingga menghemat bandwidth dan lain-lainnya, menghemat performance juga. Prinsip yang kedua adalah fungsi hash. Fungsi utama hash. Fungsi hash adalah inti dari prinsip hash. Fungsi hash untuk menerima data masukan dan menghasilkan nilai hash. Fungsi hash harus diatur sedemikian rupa sehingga setiap data masuk akan menghasilkan nilai hash yang unik, sehingga dengan nilai hash yang berbeda dijamin berbeda pula. Fungsi hash juga harus konsisten, artinya jika kita memberikan data yang sama maka akan menghasilkan nilai hash yang sama pula. Fungsi hash ini merupakan fungsi dasar atau fungsi utama hash yang dipakai, yaitu untuk mengubah data menjadi string yang unik dan bernilai tetap. Jadi bisa, kalau untuk file ini bisa digunakan untuk memastikan autentik file tersebut. Prinsip hashing ketiga adalah nilai hash yang tetap. Nah, ini salah satu kelebihannya dari hash, menggunakan hash untuk memastikan setiap data yang sama, nilai hash yang dihasilkan harus tetap konsisten. Hal ini memungkinkan kita untuk menyimpan dan memverifikasi data dengan menggunakan nilai hash tanpa perlu menyimpan data asli. Jadi data hash, jika file tersebut sama atau kopian dari file yang lain, nilai hashnya adalah sama. Jadi tapi jika kita merubah isi dari file tersebut, kita bisa merubah keseluruhan string hash yang ada. Jadi menjamin keautentikan file tersebut. Struktur data hashing. Prinsip yang keempat, salah satu implementasi prinsip hashing adalah menggunakan struktur data yang disebut tabel hash. Tabel hash ini nanti saya akan bahas ke slide selanjutnya. Tabel hash merupakan array atau daftar dengan ukuran tertentu yang memiliki entry ataupun slot. Data yang di hash data
pada hash yang dimasukkan ke dalam entry sesuai dengan nilai hashnya. Ini memungkinkan akses data cepat dan efisien ke data dengan mengandalkan nilai hash sebagai indeks. Prinsip yang kelima, penggunaan dalam berbagai bidang, tentunya karena keunggulan yang telah disebutkan sebelumnya. Contohnya dalam keamanan data yang paling utama karena bisa mengautentikan mengautentikan sebuah file. Setelah itu basis data digunakan untuk database, programming umum untuk API dan lain-lain juga berguna juga. Collision, prinsip hash nomor 6. Walaupun fungsi hash harus menghasilkan nilai hash yang unik, namun dalam praktiknya mungkin terjadi beberapa collision, yaitu dua kata yang berbeda menghasilkan nilai yang sama. Nah, prinsip hashing ini kadang-kadang terjadi beberapa contoh file. Untuk collision ini tidak selalu ada anomali atau bug dalam file tersebut ya, jadi memungkinkan nilai hashnya yang sama. Jadi jika satu jika kita punya file yang dengan nilai hashnya sama, itu sangat susah diterima untuk keautentikan sistem yang ada. Collision ini harus diminimalisir karena dapat menyebabkan data tumpang tindih dan efisiensi yang menurun. Prinsip hashing nomor terakhir, keamanan, tentunya karena untuk autentikasi juga pada bidang keamanan, prinsip hash juga digunakan untuk algoritma enkripsi untuk pengamanan data. Dalam konteks ini, fungsi hash disebut sebagai fungsi hash kriptografik yang harus memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang lebih ketat, seperti ketahanan terhadap collision dan perubahan data. Slide selanjutnya mengenai contoh fungsi hash. Contohnya seperti ini. Contoh misalnya kita punya data, misalnya kita buat kita menyimpan informasi mengenai password, misalnya seperti itu. Nah, password tersebut disimpan, misalnya kita pakai notepad untuk menyimpan data tersebut. Data tersebut mungkin panjangnya 25 bytes. 25 bytes. Setelah itu tambah 10 bytes untuk panjang array table. Habis itu terdapat fungsi hash, yaitu untuk rumusnya 25% dari panjang array tabel, yaitu 5 byte. Jadi nilai hash yang disimpan adalah dari data 25 adalah 5 bytes yang disimpan jika kita menggunakan hash. Seperti contoh. Setelah itu, slide selanjutnya ini contohnya jika kita misalnya menyimpan password strawberry, ada banyak fungsi hash, tipenya SHA-256, SHA-512, SHA yang lebih lama juga, atau SHA yang paling baru. Nah, nanti akan dirubah jadi sekumpulan kalimat yang unik seperti contoh ini. Nah, setiap password yang dimasukkan memiliki SS yang berbeda. Nah, untuk misalnya kita kalau kita bisa menemukan celah, kita misalnya hacker mendapatkan
celah keamanan dan mendapatkan list password yang disimpan di server. Nah, hacker belum tentu bisa membaca keseluruhan password. Karena apa? Karena untuk mencari tahu password strawberry saja kita memerlukan scanning. Kita menggunakan SHA-256, jadi perlu mencocokkan 256 kuadrat. Jadi ya itu banyak kemungkinan. Jadi kemungkinan masih bisa, tapi itu pun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, jadi tetap aman. Tidak ada yang hacker yang mau yang buat mencari tahu password selama 25 tahun. Tidak ada hacker yang mau. Jadi contoh fungsi utamanya seperti itu. Sebagai algoritma keamanan ataupun kriptografi. Nah, setelah itu tabel hash. Tabel hash adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan dan mengorganisir data dengan menggunakan konsep prinsip hashing. Nah, prinsip adapun beberapa poin-poin mengenai tabel hash bagi berikut. Ada 7 poin, yaitu konsep, indeks, fungsi, penyimpanan, pencarian, keuntungan, dan kompleksitas. Hampir sama dengan prinsip hash sebelumnya, karena tetap suatu bagian dari hash itu sendiri. Tabel hash merupakan salah satu bagian dari hash. Pertama, konsep dasar. Tabel hash berfungsi sebagai wadah atau koneksi untuk menyimpan data berdasarkan nilai hash dari data tersebut. Fungsi hash mengambil data sebagai input dan menggunakan bilangan bulat atau indeks yang merupakan posisi data dalam tabel. Untuk indeks dan slot sudah saya sebutkan sebelumnya. Fungsi juga sama. Nah, untuk penyimpanan data, ketika data dimasukkan ke dalam hash, ini juga sudah tadi untuk autentikasi data yang unik, jadi tidak terjadi collision pada saat kita menyimpan data, jadi data tersebut autentik. Setelah itu pencarian data. Untuk search data melalui hash juga bisa. Keuntungan nanti akan saya sebutkan. Kompleksitas waktu untuk keamanan itu sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, setelah itu slide selanjutnya mengenai keuntungan dan kekurangan hashing. Untuk keuntungannya ada efisiensi pencarian, yes, karena pencarian dengan menggunakan indeks hash yang unik dapat mencari data lebih cepat ya. Jika data tersebut misalnya mengenai dokumentasi mengenai proyek tahun kemarin, kita bisa misalnya kita tahu hash-nya yang digunakan apa, kita bisa mencari menggunakan hash tersebut. Jadi pencarian lebih efisien. Ataupun setelah itu pengolahan data. Hashing memungkinkan pengolahan data yang lebih efisien. Data tidak perlu disimpan dalam urutan tertentu seperti dalam array atau daftar, karena alamat atau indeks di tabel hash ditentukan oleh fungsi hash. Implementasi kamus dictionary hashing sangat berguna untuk implementasi kamus atau dictionary dalam pemrograman. Dalam struktur data kamus, data dihubungkan dengan kunci unik. Hashing menyediakan mekanisme yang cepat dan efisiensi untuk mengakses nilai berdasarkan kunci. Kecepatan pemrosesan, itu yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, untuk kekurangan collision ini tidak semua, hampir semua tipe hashing terjadi collision, tapi ini kemungkinannya semakin kecil jika menggunakan tipe hashing yang paling baru. Waste of space. Tabel hash harus memiliki ukuran
yang cukup besar dalam mengakomodasi seluruh data yang diharapkan. Jika tabel hash memiliki ukuran yang terlalu besar dibandingkan dengan sejumlah data yang sebenarnya, ini dapat menyebabkan pemborosan ruang pada memori. Ya. Performa fungsi hash. Performa hashing sangat bergantung pada fungsi hash yang digunakan. Jika fungsi hash memburu atau tidak merata atau terjadi masalah pada hashingnya, dapat menyebabkan collision berulang, yaitu ngeloop juga. Jadi penggunaan resource makin banyak dan kinerja hashing yang terus menurun. Pencarian tidak berurutan. Pencarian data dalam tabel hash tidak menghasilkan urutan yang terurut seperti pada array. Jika aplikasi memerlukan data dalam urutan tertentu, hashing mungkin tidak menjadi pilihan yang tepat. Oke, habis itu contoh penggunaan hash yang sudah saya sebutkan sebelumnya sebagai kriptografi, algoritma, keamanan, basis data. Kalau untuk basis data dalam sistem manajemen basis data di BNS, hashing digunakan untuk mengindekskan data dan mempercepat proses pencarian. Hashing memungkinkan akses cepat ke data berdasarkan nilai hash, dan ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan operasi pencarian dan penggabungan data. Pengamanan data sudah saya sebutkan sebelumnya. Pemahaman unik hash sudah saya sebutkan sebelumnya. Pengindeksan cepat sudah saya sebutkan sebelumnya. Algoritma pencarian sudah saya sebutkan sebelumnya. Caching juga caching sebelum hash. Untuk penggunaan hashing pada caching digunakan dalam teknik yaitu untuk menyimpan data yang sering diakses dalam memori. Ketika data dibutuhkan kembali, pencarian digunakan dengan menggunakan nilai hash sebagai kunci untuk mendapatkan data dari cache yang sudah ada. Nah, penghapusan duplikasi ini bisa digunakan karena kalau misalnya filenya tersebut tidak memiliki hash yang sama, maka duplikasi bisa dihilangkan biar membuat efisiensi dalam penyimpanan dan memori. Deteksi perubahan data, karena sifatnya dia yang autentik sehingga tidak dapat disamakan. Kalau misalnya disamakan karena collision data tersebut. Pengindeksan dalam pemrograman sama seperti fungsinya basis data. Untuk penjelasan saya mengenai hashing sebagai berikut. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Untuk kesimpulan dari materi hashing adalah hashing sangat diperlukan. Hashing sangat diperlukan dalam pengaplikasian ke dalam teknologi manapun, dalam pemrosesan data, pengembangan data, autentikasi data, algoritma, kriptografi, keamanan, dan lain-lain. Jadi tidak ada salahnya untuk belajar hashing juga mengenai dasar hashing. Dan jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan langsung kepada saya, Krisna Ciputra. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.